Kayak anak soleh. Siap. Anak soleha. Siap. Duduknya yang rapi. Kalau udah duduk yang rapi, nggak ada yang ngobrol lagi, ya udah fokus, nggak ada kegiatan, nggak ada sibuk ngurusin tipek, nggak ada sibuk ngurusin mewarnai, nggak ada sibuk ngapain lagi. Nah, kan, kawan. Ya, semuanya fokus menghadap ke depan. Oke. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Untuk sebelum kita memulai pelajaran yang baru, Bapak ingin bertanya, pelajaran apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu atau sebelum pelajaran pada hari ini? Iman kepada kitab-kitab Allah. Udah paham semua tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Kenapa Allah nurunin kitab-kitabnya untuk umat manusia? Kita evaluasi pelajaran sebelumnya dulu, apakah ada yang udah paham atau belum? Kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia? Ada di situ. Nah, karena juga sebagai wujud kasih sayang Allah, ya. Di situ ada tuh yang paling pertama di paragraf pertama, ya dilihat buku paketnya. Ada kan? Nah, itu kenapa Allah menurunkan kitabnya kepada umat manusia? Karena apa? Tadi jawabannya? Nah, sebagai petunjuk. Nah, dan juga sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan melengkap ke pelajaran ke materi tentang sifat-sifat Rasulullah. Ya. Di sini udah ada yang tahu sifat wajib yang diketahui untuk kita ke miliknya Rasulullah apa aja? Ada berapa? 4. Ada berapa? 5. Ada berapa? 6. Ada berapa? 7. Yang benar ada berapa? 7. Hah? Ada? 4. Ada yang bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin? Ayo. Ada gak di buku paketnya tentang sifat-sifat Rasulullah? Ayo coba dicari dulu. Dicari ada gak? Ada yang ketemu? Apa? Sebutin? Apa aja? Enggak. Apa? Coba lihat. Bukan. Ya, Bapak akan jelaskan. Pertama itu ada tablik, amanah, wasakona. Tablik, amanah. Terus? Ayo ada yang bisa nyebutin? Tablik, amanah, tanah, sidik. Ya, mungkin kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang sidik. Sidik itu artinya apa? Kejujuran. Rasulullah itu diberi gelar yang namanya Al-Amin. Pojok betul. Ya, bagus. Al-Amin. Al-Amin ini artinya yang dapat dipercaya gitu. Ya. Jadi Rasulullah ini dulu adalah seorang pedagang, ya, yang mana beliau ini sangat dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya. Kita harus gak untuk mengikuti teladan Rasulullah, harus atau tidak? Harus ya, kita harus mengikuti sifat-sifatnya, kita harus mempelajari, menteladaninya. Oke, di sini tentang kejujuran. Di sini Bapak akan bertanya, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu gak contoh kejujuran yang biasanya terjadi di sekitaran kita, yang bisa ngasih tahu angkat tangan. Yang berani ngasih atau berani enggak. Bapak kasih hadiah. Ya udah, hadiah kan enggak rahasia kalau hadiah. Kecuali kalau Bapak kasih motor baru kan jelas. Ini kan hadiah berarti bersifat rahasia. Yang bisa ngasih tahu, yang berani ngasih tahu atau tahu apa itu angkat tangan. Enggak apa-apa, enggak usah takut, belajar pede.
Apa itu sifat jujur yang biasa terjadi di sekeliling kita? Contohnya apa? Iya. Angkat tangan dulu. Ini harus angkat tangan, harus mau angkat tangan. Ayo angkat tangan. Apa kira-kira? Siapa yang berani? Masa nggak berani? Tinggal Pak, saya Pak. Ya, kita tuh harus berani untuk berbicara. Kalau salah ya nggak apa-apa, kan namanya kita masih belajar. Kalau masih belajar itu salah namanya wajar. Ya kan yang tingkatnya profesor, dokter pun itu masih sering salah, masih suka ada kesalahan karena namanya juga manusia. Ya. Oke, ada yang bisa ngasih tahu apa itu contoh sifat jujur yang biasa terjadi di sekeliling kita? Ayo angkat tangan, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, kalau benar buat 2 orang yang bisa benar, Bapak kasih hadiah. Ayo angkat tangan, silakan. Arlo ini dulu. Apa? Nggak tahu. Ya kamu nih. Silakan. Apa kira-kira contoh sifat jujur yang biasa terjadi di sekeliling kita? Apa lupa lagi? Oh, bentar lagi loading, katanya lagi loading. Ya, yang depan dulu. Pak, silakan. Apa? Menemukan uang dan mengembalikan kepada miliknya yang mempunyai uangnya. Menemukan uang Dan mengembalikan kepada pemiliknya. Mengembalikan kepada pemiliknya. Betul, ini adalah salah satu dari sifat jujur. Tepuk tangan dulu buat kita ya. Nah, Agus, kita tuh harus berani untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat kita. Kalau misalkan masih salah nggak apa-apa, nanti dikoreksi ya. Nanti datang ke kantor ya, ambil hadiah. Oke, ada satu lagi nih, satu hadiah lagi. Kira-kira siapa nih yang bisa berani? Gampang itu, yang bisa ngasih contoh sifat jujur ya yang biasa terjadi di sekeliling kita. Apa? Loading lagi. Mengembalikan tempat langsung yang ketinggalan di sekolah. Mendapatkan mengembalikan hasil pinjaman yang dipinjamkan kepada kita. Mengembalikan. Nah, iya, oke. Bagus, tepuk tangan. Kalau yang seperti itu masuknya lebih ke apa? Ada yang tahu? Amanah ya. Ketika dia dipercaya, dia tidak mengkhianati. Misalkan kamu dipinjamkan nih, kamu bapak pinjemin tempat pensil, kok dipinjemin kan punya dia ya. Ini kamu bapak pinjemin. Terus kira-kira kamu bakal balikin nggak ke bapak? Balikin. Kalau dibalikin ke bapak berarti itu namanya orang yang amanah. Kalau misalkan jujur, ayo kira-kira ada yang tahu? Ayo, apa ayo? Contoh dari perilaku jujur yang terjadi di sekitar kita. Bapak kasih contoh nih ya, Bapak kasih contoh. Misalkan kita lagi berada di bulan Ramadan, ya. Ketika di bulan Ramadan kita itu semua diwajibkan untuk berpuasa selama kalau apa? Ya. Kalau misalkan kalian di luar nih, lagi di luar terus nggak kuat, udah lapar banget, terus makan di luar, habis itu pulang ke rumah. Ketika di rumah nanti ke orang tua bilangnya harus bilangnya gimana? Maaf tadi aku batal, mungkin sakit atau apa atau nggak kuat gitu. Tapi kalau bisa lebih baik puasa. Itu namanya sifat Kalau misalkan sebaliknya dari jujur itu gimana? Contohnya berbohong itu kayak gimana?
Dia makan, tapi bilangnya pas sampai rumah puasa. Ada yang pernah kayak gitu? Nggak pernah. Pernah? Pernah. Kapan itu puasa kemarin? Puasa kemarin aja, puasa tahun depan jangan ya. Oke? Ya, pokoknya jangan sampai itu terjadi karena itu adalah perbuatan dusta atau bohong. Ya, ini jujur. Ada lagi gak yang bisa ngasih contoh? Ayo. Iya, jujur. Apa? Satu-satu, tawa. Bentar. Dan kembalikan sekarang Meminjam sepeda. Kembalikan sepedanya ke orang apa ya? Ayo, lupa ganti siapa? Ya, kamu. Jujur kepada orang tua. Contohnya? Jika kita pas berpuasa Berpuasa maksudnya? makan diam-diam kayak apa ya? Oh, berarti itu contohnya yang tadi Bapak sebutin ya kan? Nah, iya kan itu contoh yang tadi Bapak sebutin, betul nggak? Ya, sekarang yang belum disebutin sama siapa, Dipa, sama Bapak, contoh yang lain yang bisa disebutin, kira-kira apa? Ya, silakan. Membayar hutang. Kan jujur. Membayar hutang. Kira-kira tepat nggak membayar hutang? Tidak. Ya. Kalau hanya sekedar membayar hutang itu kurang tepat karena itu masuknya juga ke amanah ya, karena kan kita udah dipercaya untuk diberikan pinjaman lalu kita mengembalikan. Oke. Apa? Kayak misal kita jajan terus uangnya kembali terus uangnya kelebihan 2.000 terus kita balikin 1.000. Nah, itu benar. Coba lebih keras lagi. Nggak mau. Oh, ya. Bapak yang ulangin. Jadi ketika kita jajan di warung, kita kan biasa uangnya banyak kan, lebih. Nah, kalau misalkan dipulanginnya lebih banyak lagi atau kelebihan, terus apa yang akan kita lakukan? Jujurnya kayak gimana? Mengembalikan gitu ya. Pernah ada yang ngalamin kayak gitu? Pernah ya? Itu. Ya intinya kita harus jujur. Ketika kita menghadapi suatu ada celah untuk kita berbohong, ketika kita punya mental atau punya diri yang jujur, itu kita bakalan tetap untuk jujur. Kayak tadi contohnya, dikasih kembalian lebih. Kira-kira kalau kita ambil diem-diem aja itu kita bakal ketahuan nggak, dimarahin nggak? Nggak bakal kan? Karena kan kita dikasih tahu lebih dan itu kan tanpa kesadaran si ibu warung ini, betul? Ya, ketika kita pergi, duit ini kita bawa, kita kan nggak bakalan dimarahin. Tapi di situ akan timbul, kita akan tahu diri kita ini jujur apa enggak. Kalau misalkan diri kita jujur, apa yang akan kita lakukan? Mengembalikannya. Kalau misalkan diri kita tidak jujur, apa yang akan kita lakukan? Mengambilnya ya, secara dia udah dibawa pulang aja, nggak usah itu. Ya, jadi meskipun ada beberapa celah atau ada beberapa kesempatan kita untuk melakukan suatu yang merugikan orang lain atau penipuan, ya kasus 378 itu kita 378 tuh kasus dalam negara. Kalau di negara tuh ada pasal 378 itu tentang penipuan gitu ya. Kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal itu, ada kesempatan untuk melakukan hal-hal itu tapi kita memilih untuk tidak melakukan, itu kita namanya orang yang jujur. Kalau di dalam sekolah, di dalam lingkup belajar kira-kira apa? Banyak ini, banyak banget kalau dalam lingkup belajar. Ayo. Oke, Bapak kasih gambaran. Misalkan kalian lagi ujian. Nah, betul ya. Ketika kalian lagi ujian, kalian ada kesempatan nggak untuk mencontek? Kadang ada kan? Ada ketika
pengawas lagi lengah atau gimana, kalian pasti ada kesempatan untuk mencon. Tapi ketika kalian punya mental jujur, apa yang akan kalian lakukan? Tidak akan mencontek, lebih bangga dengan hasil sendiri, gitu ya. Jadi untuk pelajaran kita kali ini seperti itu, ya, tentang yang namanya kejujuran. Ada yang ingin bertanya tentang kejujuran? Semuanya paham tentang kejujuran? Ya, paham kejujuran? Oke. Sekarang Bapak tanya, jujur itu adalah mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya terjadi tanpa menutup-nutupi atau atau berbohong. Sebaliknya kalau berbohong itu menutupi sesuatu dan juga bisa merugikan orang lain gitu ya. Nama jujur itu apa? Ya, apa? Mengungkapkan sesuatu tanpa berbohong. Betul. Kalau berbohong? Menyembunyikan sesuatu. Ya, bahkan bisa merugikan orang lain gitu. Ya, paham semuanya ya? Ya. Mungkin dari Bapak ini aja, kurang lebihnya terima kasih. Ya, silakan ditutup buku paket dan buku tulis ya. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Nah, setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat Rasulullah terkhusus kepada tentang kejujuran, setelah ini mental-mental kita tumbuh dalam diri kita yaitu menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Ya. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.